Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Serafil Pascal dengan NIM F11122071. Di sini saya ditugaskan untuk memaparkan materi tentang sumber sosiologis Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji, antara lain, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat, juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai tertentu. Nilai pendekatan sosiologis ini pula Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Pengembangan iptek tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya. Artinya, iptek selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Perkembangan iptek pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas, di pihak lain iptek perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Relasi antara iptek dan nilai budaya serta agama akan dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan sebagai berikut. Pertama, iptek yang gayut dengan nilai budaya dan agama sehingga pengembangan iptek harus senantiasa didasarkan atas sikap human religius. Kedua, iptek yang lepas sama sekali dari norma budaya dan agama sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan iptek tanpa dikawal dan diwarnai nilai-nilai human religius. Yang ketiga, iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog di saat diperlukan. Dalam hal ini, ada sebagian ilmuwan yang beranggapan bahwa iptek memang memiliki hukum tersendiri, tetapi di pihak lain diperlukan faktor eksternal, antara lain budaya, ideologi, dan agama, untuk bertukar pikiran, meskipun tidak dalam arti saling bergantung secara ketat. Kita masuk di pembahasan tentang sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Oke, di sini Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara, artinya ideologi Pancasila menjadi landasan, panduan, dan pedoman resmi kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia, sejak pertama kali didirikan telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi negara. Rakyat Indonesia sudah selayaknya menempatkan Pancasila di posisi yang luhur dan mulia, namun bukan berarti menuhankannya. Istilah Pancasila sudah eksis jauh sebelum negara Indonesia berdiri. Sejak zaman Majapahit, yaitu sekitar abad 14 Masehi, istilah Pancasila sudah dikenal. Berasal dari bahasa Sanskerta, Pancasila merupakan perpaduan istilah panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya satu batu sendi. Maksudnya adalah prinsip dasar. Sejarah lahirnya Pancasila. Naskah kuno zaman Majapahit bernama Nagara Kertagama Karangu Empu Tentular telah memuat istilah Pancasila yang berarti 5 prinsip dasar. Naskah tersebut ditulis sekitar abad 14. 6 abad kemudian, ketika sedang berada di pengasingan Flores, Bung Karno mengklaim diri mendapat ilham tentang nilai-nilai dasar yang layak menjadi ideologi Indonesia. Pancasila pada saat itu masih berupa rumusan nilai-nilai yang letaknya masih dirumuskan. Misalnya, pada 29 Mei, Muhammad Yamin menyampaikan Pancasila terdiri dari 5 nilai sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, 4, peri kerakyatan, dan 5, kesejahteraan rakyat. Lalu pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengusulkan 5 asas Pancasila sebagai berikut. Pertama, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Bila menyimak paparan di atas, kita temukan bahwa rumusan Pancasila belum rampung dan masih diperdebatkan.
Pada 22 Juni 1945 dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Bung Karno. Panitia 9 ini menghasilkan Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bila kita simak Pancasila hasil Piagam Jakarta, perbedaan yang terdapat pada Pancasila tersebut dengan versi sekarang adalah sila pertama, penghapusan 7 kata dan penggantian dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama dipisahkan pada 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI yang diketuai oleh Bung Karno. Rumusan Pancasila tersebut terkandung dalam UUD 1945 yang berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar hukum penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di awal, kita sudah mengetahui bahwa sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 dan UUD 1945 sebagai dua di antara berbagai macam dasar hukum penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar hukum lainnya yang menguatkan Pancasila antara lain: pertama, pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan negara Indonesia dilandasi oleh Pancasila. Yang kedua, Dekret Presiden 5 Juli 1959 menegaskan bahwa berlakunya kembali UUD 1945 yang berarti penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Yang ketiga, Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 menegaskan tentang rumusan Pancasila yang benar dan sah, yang berarti Pancasila ditegaskan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Keempat, ketetapan MPR tentang pencabutan ketetapan MPR tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dari keempat poin di atas, kita bisa ketahui bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia secara hukum sangat kuat. Pertanyaan tentang bagaimana mengimplementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memang persoalan lain. Namun, setidaknya kita telah pahami bahwa berdirinya bangsa ini sampai sekarang, pemerintah dan para politikus yang berada di jajaran kekuasaan masih mengakui dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara kita yang resmi. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Beberapa makna Pancasila sebagai dasar negara antara lain: Pancasila merupakan dasar sistem penyelenggaraan negara, Pancasila merupakan dasar sistem pemerintahan, Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Latif pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai 2014-2013 menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam dan sifat sosial dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, melainkan juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahan masing-masing. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Penutup, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Nilai pengembangan IPTEK dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan
dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak berjalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkit listrik. Sekian presentasi dan saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.